andai tidak ada wali-wali, andai tidak ada orang soleh yang beristighfar, yang berzikir, maka mungkin hari ini dunia ini sudah hancur ya. Artinya dunia ini mungkin sudah akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Maka bersyukur kita ketika ada majelis ilmu yang hidup, ketika ada orang berdakwah, ketika ada orang mengajak orang ke masjid, ketika ada orang amal-amalan di masjid, ketika ada orang berzikir, ketika ada orang membaca Al-Quran. Bersyukur kita kepada Allah karena itu semua dapat menunda dan menghentikan datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani beliau, menghidupkan akhlak beliau, menghidupkan sunnah beliau, sehingga kita nanti mendapatkan syafaat beliau dan masuk surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas satu perkara yang menjadi pokok dalam agama kita, yaitu sholat. Sholat itu adalah tiangnya agama. Coba dibayangkan kalau ada satu bangunan rumah di mana bangunan rumah itu tidak memiliki tiang, kira-kira bisa bangunan itu berdiri? Ya. Kalaupun misalnya ada rumah yang bisa didirikan tanpa tiang, dia berdiri tidak menggunakan tiang, maka ditiup angin rumah itu akan roboh, rumah itu akan hancur. Maka tiangnya dalam agama kita ini adalah sholat. Kekuatan agama kita adalah sholat. Ya, kunci dalam agama kita adalah sholat. Maka kalau ukur orang itu kuat dalam agama adalah ukurannya sholatnya. Jadi kita percuma sedekah banyak, ya percuma melakukan haji dan umroh sebanyak-banyaknya, tapi kalau tiang agama itu tidak kita jaga, maka berarti agama kita sudah hancur. Maka tiang agama kita adalah salat. As-salatu imaduddin. Waalaikumsalam. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan tiang itu, dia mendirikan agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia berarti hancur agamanya. Den dua agama patung kena di PKI, patung kena di ateis, daerah beda ngaku di Islam berbeda sembahyang. Maka siapa yang mendirikan salat, maka dia punya agama. Tapi kalau dia meninggalkan salat, maka orang itu telah hancur agamanya. Nah, jadi mengiuk tas itu loka tambeng tamengan, terus kita dek tanggawi sembahyang, maka berarti toloka kita yang ngiuk pengancuran agama orang-orang. Nah, beng tamengan situ loka tambeng biaya sekolah lagu sembahyang dek tanjaga, berarti toloka nu yang ngiuk penghancur agama. Kira-kira engkau menarak balen ke seorang si tahu. Kalau mungkin sejaya nggak buka balen kasih tahu, wafiang kandik ya. Serengan kalau bide. Dek tak kaju sangan mengamuk kita. Mati apa tahu? Barang kayak perampok. Karena yang orang balen itu, maka orang yang kita biarkan dalam rumah kita, mereka makan minum, tapi mereka meninggalkan sholat, lebih buruk daripada orang yang menghancurkan rumah karena yang dihancurkan adalah agama. Mun agama dampaknya dunia akhirat. Lamun sor balen kan dunia orang. Oleh karena itulah orang tua tidak boleh membiarkan anak-anaknya meninggalkan sholat.